Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka memperbincangkan masalah hukum keluarga. Kali ini kita membicarakan masalah nikah siri dan akibat-akibat hukumnya. Tahukah saudara tentang nikah siri? Banyak kita lihat di kalangan masyarakat kita, orang tidak melaksanakan akad nikah di kantor urusan agama, tetapi dilakukan di rumah atau di tempat-tempat kadiliar yang keberadaannya tidak dihadiri oleh pejabat pencatat nikah dari kantor urusan agama. Ini yang disebut dengan nikah siri. Sehingga nantinya begitu akad nikah selesai, mereka tidak akan punya surat nikah. Di dalam hukum, saudara, ciri-ciri khas daripada nikah sah adalah terpenuhinya rukun nikah. Kemudian rukun nikah itu subjeknya, yang nikah itu adalah laki perempuan. Ini rukun yang pertama. Subjeknya ada mempelai, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, ada wali dari pihak mempelai perempuan. Apakah ayahnya? Kalau ayahnya tidak ada, sudah meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, maka beralih prioritas wali itu ke yang lebih dekat. Umpamanya saudara kandungnya yang laki-laki atau pamannya dari pihak bapak. Nah, ini yang menjadi wali di dalam akad nikah mereka. Ada wali. Yang ketiga adalah disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bahwa akad nikah itu dilakukan telah memenuhi ketentuan-ketentuan. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya ijab kabul. Ijab kabul inilah kunci transaksi akad nikah, janji adanya kesetiaan di situ, sehingga melalui ijab kabul ini, akad nikah ini diharapkan tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena sebagaimana telah kita kemukakan pada kesempatan yang lalu, bahwa akad ini merupakan akad yang sakral. Kemudian apabila rukun ini tadi tidak dilaksanakan, itu bukan merupakan perkawinan yang sah. Jadi ciri-ciri daripada nikah sah itu yang pertama adalah adanya rukun nikah terpenuhi. Yang 4 macam tadi itu terpenuhi. Ini bisa kita lihat. Yang kedua, keikutsertaan atau hadirnya pegawai pencatat nikah. Ya, di sini masyarakat umum pun tahu nanti. Ada enggak pada saat akad nikah itu hadir pencatat nikah? Ada. Ini salah satu ciri daripada adanya pencatatan. Kemudian yang ketiga adalah perhelatan perkawinan
yang dalam bahasa Arab disebut dengan walimatul arus. Ada pesta perkawinan. Pada masa Nabi dianjurkan untuk memukul gendang. Ini artinya mengumumkan bahwa si A dan si B telah nikah. Sah sehingga masyarakat publik mengetahui bahwa mereka adalah suami istri. Tanpa adanya keikutsertaan daripada pegawai pencatat nikah dan kemudian tidak diumumkan ke publik, ini namanya nikah siri. Nikah siri ini, saudara, bisa kita pecah menjadi dua macam, dua pola. Yang pertama adalah nikah siri yang dihukumi sah secara agama. Kalau nikah itu telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Yang kedua, nikah siri yang tidak sah, yang tidak memenuhi rukun nikah yang 4 sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Kembali kita sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, di dalam pasal 2-nya disebutkan ada 2 aspek di situ. Yang pertama adalah aspek agama. Sebagaimana kita sampaikan tadi, apabila perkawinan telah memenuhi rukun nikah, maka aspek agama telah terpenuhi. Yang kedua adalah aspek hukum. Aspek hukum ini, setiap perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu lembaga kantor urusan agama bagi masyarakat muslim, kemudian pencatatan sipil, kantor catatan sipil bagi masyarakat non-muslim. Tidak terpenuhinya aspek yang pertama, aspek agama, perkawinan itu batal demi hukum. Hubungan laki-laki perempuan, suami istri itu adalah hubungan zina. Kemudian apabila tidak terpenuhi aspek yang kedua, yaitu aspek hukum, tidak dicatatkan, dia tidak merusak sahnya perkawinan itu dari aspek agama tadi, tidak rusak. Tetapi oleh karena suami istri ini melakukan perkawinan tidak patuh hukum, maka hukum tidak mengakui perkawinan mereka dan juga tidak melindunginya. Ini akibatnya fatal, sehingga dari aspek suami istri saja tidak diakui, kemudian apabila lahir anak di perkawinan itu, maka anak ini pun statusnya di dalam akte kelahirannya tidak dapat disebutkan si laki-laki itu sebagai suaminya, tetapi ia hanya memiliki ibu tanpa ada suami. Nah, ini kan fatal. Lalu dari aspek tanggung jawab, si laki-laki ini tadi tidak punya tanggung jawab kepada si anak. Dia lepas begitu saja. Walaupun secara biologis si bapak ini tadi sebagai penyebab lahirnya si anak, tetapi dari hukum Islam tentang kewarisan, tentang wali nikah, andai kata si anak ini perempuan, maka si laki-laki sebagai bapak biologisnya ini tidak ada hubungan, tidak bisa menikahkan anaknya.
yang perempuan itu kelak. Begitu juga dalam bidang warisan, apabila timbul sengketa, salah satu suami istri ini meninggal dunia. Begitu umpamanya si istri meninggal dunia. Begitu istri meninggal dunia, kemudian keluarga si istri ini menguasai semua kekayaan, harta bersama, gonogini. Begitu dikuasai, si suami ini menggugat warisan istrinya dan yang di dalamnya tersimpan harta bersama. Ke lembaga mana si laki-laki ini mengajukan gugatan, sementara mereka tidak memiliki bukti otentik tentang adanya perkawinan antara dia dengan almarhum istrinya? Kandas. Nah, inilah sebabnya pemerintah ikut campur di dalam mengurus rumah tangga. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu ketertiban yang di dalamnya adalah membela hak-hak daripada suami dan istri itu. Makanya kita usahakanlah setiap yang akan melakukan perkawinan itu dilakukan prosedur sebagaimana maksud daripada undang-undang tentang perkawinan itu. Pelanggaran terhadap hukum, maka perkawinan yang ada tidak dilindungi oleh hukum sehingga dianggap sebagai never existed, tidak pernah ada. Jadi akibat-akibat hukumnya ini akan merugikan salah satu pihak atau keduanya. Oleh sebab itu, diajarkanlah kepada kita untuk patuh hukum di dalam bidang perkawinan, di dalam masalah-masalah yang lainnya juga. Ini saja barangkali pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua masyarakat Indonesia, baik yang muslim maupun non-muslim, belajar untuk patuh hukum yang akibatnya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.